Halo semuanya, perkenalkan nama saya Korli Jalmaudin. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman semua mengenai cara penggunaan citasi yang baik dan benar. Nah, untuk pengertian citasi itu sendiri, citasi itu merupakan sinonim dari kata kutipan yang jika bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu didefinisikan sebagai kutipan. Nah, sebagai kegiatan pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan itu sendiri. Nah, citasi ini itu merupakan hal penting dalam penulisan karya tulis ilmiah karena dengan citasi penulis menunjukkan bahwa kepada pembaca adanya tulisan pada karya ilmiah yang bersumber dari karya ilmiah orang lain. Nah, dengan melakukan citasi, kita itu menghargai karya ilmiah orang lain dan menghindari plagiarisme. Citasi ini itu memberikan informasi kepada pembaca terkait informasi tentang penulis dari karya ilmiah yang disitasi, terus judul karya ilmiah yang disitasi, kemudian nama dan lokasi penerbitan, tanggal dan tahun terbitan, serta halaman karya ilmiah yang disitasi. Kemudian ada beberapa alasan mengapa kita tuh perlu menggunakan citasi. Nah, yang pertama itu karena menghargai karya orang lain. Nah, di citasi itu menunjukkan bahwa penulis itu menghargai dan mengakui pemikiran atau hasil kerja orang lain yang dapat membantu mencegah plagiarisme, yaitu mengambil karya orang lain tanpa izin atau pengakuan. Yang kedua ada menunjukkan kredibilitas, yang dengan menggunakan sumber yang dapat dipercaya, penulis ini menunjukkan bahwa karya atau argumen yang disampaikan memiliki dasar yang kuat. Ini meningkatkan kredibilitas tulisan atau penulisnya. Nah, kemudian yang ketiga ada memberikan konteks. Jadi, citasi ini itu membantu pembaca memahami latar belakang atau landasan teori yang mendukung argumen penulis. Hal tersebut itu memberikan konteks yang jelas dan memperkaya tulisan itu sendiri. Kemudian yang keempat ada membantu pembaca melacak sumber. Nah, pembaca ini dapat merujuk langsung ke sumber asli jika mereka ingin mempelajari lebih lanjut atau memverifikasi informasi. Nah, hal tersebut itu mempermudah studi lanjutan atau diskusi yang mendalam. Kemudian yang kelima ada menghindari konsekuensi hukum atau etika. Nah, di sini itu tidak mencantumkan citasi itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta atau plagiarisme yang dapat berujung pada sanksi akademik, profesional atau bahkan hukum. Nah, kemudian ada jenis-jenis pada citasi. Nah, di jenis-jenis pada citasi ini ada dua macam. Yang pertama itu berdasarkan cara penyajian dan yang kedua berdasarkan gaya penulisan. Nah, yang pertama itu ada kutipan langsung yang artinya yaitu menyalin teks persis dari sumber asli dan diberi tanda kutip dan mencantumkan halamannya. Nah, kemudian yang kedua ada kutipan tidak langsung atau parafrase, yaitu mengambil ide dari sumber lain tetapi tetap menyampaikan dalam bahasa kita sendiri. Kemudian yang ketiga ada kutipan ringkas yang artinya itu mengambil inti dari satu bagian sumber tanpa menggunakan banyak detail. Nah, kemudian yang keempat ada catatan kaki atau footnote yang dimana menempatkan citasi itu di bawah halaman sebagai catatan kaki. Dan yang kelima ada catatan akhir atau endnote yang dimana citasi ini disusun di bagian akhir dokumen yang biasanya mirip format dengan catatan kaki. Kemudian ada jenis-jenis citasi berdasarkan gaya penulisan. Nah, yang pertama itu ada gaya APA atau American Psychological Association. Kemudian yang kedua ada gaya MLA atau Modern Language Association. Yang ketiga ada gaya Chicago. Kemudian yang keempat ada gaya IAAA atau Institute of Electrical and Electronic Engineering. Kemudian yang kelima ada gaya Harvard. Nah, kemudian ada aturan dalam penempatan citasi yang benar. Yang pertama itu penempatan citasi itu sendiri, yang dimana citasi itu harus ditempatkan di dalam tanda kurung setelah kalimat yang mengandung informasi yang dikutip. Misalnya, menurut penelitian terbaru, MES 2022, TikTok sangat populer di kalangan anak muda. Nah, terus kemudian yang kedua ada penulisan nama penulis.
yang dimana nama penulis ini harus ditulis dengan urutan nama depan diikuti dengan nama belakang. Contohnya Hubner dan Rafael, kan abjadnya H dulu, habis itu baru R dulu. Kemudian yang ketiga ada jumlah penulis, yang dimana jika ada satu atau dua penulis, nama mereka itu harus ditulis semua. Jadi jika ada 3 atau lebih penulis, maka hanya nama penulis pertama yang harus ditulis diikuti dengan et al. Yang berarti dan lainnya. Nah, contohnya kayak Tom et al. 2021 menemukan bahwa. Nah, kemudian yang keempat, penulisan DKK atau et al. Nah, penggunaan DKK dan kawan-kawan ini tidak dianjurkan dalam penulisan citasi. Sebaiknya menggunakan et al. Untuk merujuk pada penulis lainnya. Kemudian yang kelima ada literatur terjemahan, yang dimana jika sumber yang digunakan adalah terjemahan, nama penulis asli harus tetap dicantumkan diikuti dengan nama penerjemah dalam tanda kurung. Misalnya Itjes tahun 1977 dalam Sheridan 1979 menyatakan bahwa bla bla bla. Nah, kemudian ada cara penulisan citasi dari jurnal, buku, atau website. Nah, yang pertama itu menulis citasi di kalimat awal teks, yang dimana ada menulis citasi dengan satu penulis. Contohnya Miftah 2020 itu menemukan bahwa titik. Kemudian yang kedua ada menulis citasi dengan dua penulis. Contohnya kayak Agus dan Salim tahun 2021 itu menemukan bahwa titik. Kemudian ada menulis citasi yang lebih dari dua penulis. Contohnya kayak Farhad itu et al. 2022 menemukan bahwa jadi kalau lebih dari dua penulis itu menggunakan et al. Kemudian yang ketiga ada cara menulis citasi dengan dua sumber referensi atau lebih. Contohnya kayak beberapa penelitian Abbas 2020, Denny dan Sumargo 2021, Elzio et al. 2022 menemukan bahwa bla 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 bla. Nah, kemudian yang keempat ada cara menulis citasi tidak ada nama tulisnya. Jadi contohnya kayak sebuah studi menunjukkan bahwa bla bla bla, atau menurut sebuah artikel di CNN mengatakan bahwa bla bla bla. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ada contoh penulisan citasi. Nah, di contoh ini ada 4. Yang pertama, penulisan citasi dari buku, kemudian penulisan citasi dari jurnal, dari website, dan ada dari Word. Nah, itu contohnya bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, kemudian ada penulisan citasi yang dari di Microsoft Word. Nah, itu ada caranya. Yang pertama itu dokumen Microsoft Word dan pilih tata letak referensi. Kemudian yang kedua, pilih masukkan citasi dan pilih jenis citasi yang diinginkan, misalnya buku, jurnal, atau website. Kemudian yang ketiga, masukkan informasi yang diperlukan seperti nama pengarang, tahun terbit, judul, dan nomor halaman. Kemudian yang keempat, pilih OK dan citasi akan dimasukkan ke dalam dokumen. Kemudian untuk membuat daftar referensinya itu pilih bibliografi dan pilih jenis daftar referensi yang diinginkan. Contohnya kayak EPE atau MLA. Kemudian yang terakhir, Microsoft Word akan segera otomatis menambahkan citasi yang telah dimasukkan ke dalam daftar referensi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai cara penggunaan citasi yang baik dan benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, guys.